perubahan perilaku kita juga untuk transisi itu mesti real gitu. Jangan sampai cuma pemerintah atau dalam bentuk dokumen saja kita menyuarakan terkait dengan transisi energi, tapi dari sisi kesiapan kita ataupun perilaku kita itu tidak tercermin. Halo pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali menyapa Anda dalam program Econotalks. Pemirsa, dunia saat ini kembali dihadapkan pada ketidakpastian akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekilas ini mungkin hanya muncul sebagai persoalan geopolitik yang jauh dari Indonesia. Namun, dalam realitas ekonomi global, gejolak di satu kawasan yang strategis dapat menimbulkan efek berantai ke berbagai negara, terutama di sektor energi global. Ketika harga dunia energi bergerak naik, dampaknya tidak berhenti pada pasar internasional. Tentu ini akan merembet ke berbagai sektor seperti biaya transportasi, logistik, inflasi, subsidi energi, hingga ruang fiskal pemerintah. Lantas menjadi pertanyaan besar, seberapa siapkah Indonesia menghadapi krisis energi global di tengah konflik Timur Tengah? Untuk membahas hal ini lebih dalam, telah hadir bersama kami di studio Unas TV, narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen sekaligus akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Izinkan saya menyapa Bapak Salman Samir SMSC. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Iya. Terima kasih undangannya. Iya, terima kasih kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ya, Sehat. alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali lagi Bapak telah hadir bersama kami dalam program Econotalks di Unas TV kali ini. Baik Pak Salman, membuka diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan apa yang tadi telah sampaikan di pernyataan tadi terkait krisis energi global di kawasan Timur Tengah. Ya. Menjadi pertanyaan mendasar sebetulnya Pak, mengapa konflik di wilayah Timur Tengah ini selalu langsung dikaitkan dengan ancaman-ancaman krisis energi global? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai dari data ya. Ya. Kalau berdasarkan data dari International Energy Agency, memang kita bisa lihat bahwa konsentrasi energi dunia itu berada di Timur Tengah, baik dari sisi cadangan maupun dari sisi supply. Ya. Data tahun 2024, kalau kita lihat untuk supply minyak dunia, itu kontribusi dari Timur Tengah sekitaran 30-33%. Ya. Jadi hampir sepertiga ya, betul. supply minyak dunia itu disuplai atau dikontribusi oleh negara-negara yang ada di Timur Tengah. Ya. Pemain kuncinya ya Arab Saudi, kemudian ada Iran, Betul. ada Irak, kemudian ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Kuwait, dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi cadangan minyak, 48% cadangan minyak dunia juga itu bersumber dari negara-negara di Timur Tengah. Karena mereka punya mereka punya potensi atau cadangan minyak yang cukup besar, sehingga ini tentu akan punya implikasi besar ya terhadap ketika supply-nya terganggu, ini akan punya implikasi besar terhadap harga pasar internasional. Nah, perlu juga kita ketahui yang namanya komoditas seperti minyak, gas, itu adalah komoditas yang sifatnya global gitu, atau dunia. Dan dia sangat tergantung harga pasar internasional. Nah, kalau ada gangguan pasokan atau supply seperti ini kan biasanya akan mempengaruhi harga pasar internasional. Dan salah satu karakteristik dari untuk komoditas minyak ataupun gas, dia price transmission-nya cepat. Jadi Anda bisa bayangkan, meskipun misalnya negara kita nih atau negara-negara lain itu nggak impor minyak dari Timur Tengah, tapi karena yang terdampak ini adalah komoditas minyak ataupun gas yang sifatnya global, mau nggak mau kita juga pasti rasakan. Negara yang nggak impor minyak dari Timur Tengah ataupun gas dari Timur Tengah pasti akan rasakan. Karena harga pasar internasional naik, mau nggak mau akan menyebabkan harga pasar domestik di negara itu juga akan naik kan? Dan kita tahu bersama memang sekarang
sebagian besar aktivitas ekonomi kita, terutama misalnya transportasi, logistik, itu masih mengandalkan energi seperti minyak mentah ataupun gas kan. Iya, betul. Sehingga efek dari gangguan yang terjadi di Timur Tengah tentu akan punya implikasi besar terhadap sektor-sektor ekonomi. Iya. Apalagi misalnya kalau sekarang paling bisa kelihatan di Indonesia karena salah satu energi yang nggak disubsidi misalnya aftur, Iya. itu terjadi kenaikan signifikan tuh, sekitar 70% lah lebih. Sangat berdampak. Ya, sangat berdampak. Jadi mungkin itu sekilas ya, kenapa kemudian Timur Tengah itu menjadi semacam sentral untuk energi dunia. Selain itu juga yang paling menurut saya paling penting itu bicara tentang ada namanya choke point. Ya. Jadi jalur pelayaran yang sempit tapi sangat krusial untuk energi dunia. Timur Tengah yang paling terkenal kan Selat Hormuz Iya, ya. betul. Yang yang memperhadapkan antara Iran dengan Oman dengan Uni Emirat Arab. Iya. Nah, dia adalah salah satu choke point untuk energi dunia. Jadi perannya sangat besar karena kalau saya nggak salah ya datanya menunjukkan berapa besar minyak yang lalu lalang setiap hari itu di situ ada sekitaran 20 juta ya, 20 juta barel. Oh, dan itu cukup besar tuh. Dan sebagian besar suplai minyak juga 25% itu dari Selat Hormuz. Jadi kalau eskalasi ini terus meningkat nih, ya otomatis pasti akan mengganggu pasokan dunia, berdampak terhadap negara-negara yang tentunya ya secara langsung ya baik importir minyak maupun yang bukan importir minyak. Gitu. Ya. Ya, tentu ini sangat mempengaruhi terutama di tadi yang Bapak sebutkan bahwasanya kawasan Timur Tengah ini menjadi rantai pasok energi dunia ya, terutama di sektor minyak bumi tadi. Nah, jika kita tarik lagi terkait dengan permasalahan minyak dunia, Pak. Jika kalau kita melihat harga minyak dunia saat ini naik akibat konflik, bagaimana sebetulnya efek cepatnya terhadap ekonomi global dan mengapa banyak negara langsung waspada terkait hal ini? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa sebagian besar negara sekarang meskipun udah ada isu mengenai transisi energi ke energi baru terbarukan ya. Sebagian besar aktivitas ekonomi, transportasi, industri itu masih sangat bergantung terhadap sumber bahan energinya dari minyak mentah ataupun gas. Dan kalau suplainya terganggu kan otomatis akan mengganggu aktivitas produksi mereka juga kan. Iya. Sehingga implikasinya itu banyak, biaya bahan biaya operasional atau biaya produksi akan naik. Ya, atau ya ini di saat bersamaan juga ini akan menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan. Iya. Nah, di saat ini juga ya tentu dampak dari sisi sektor produksi kan kalau biaya produksi naik, kemudian dari sisi aktivitas produksi nggak ada lagi nih yang harus membuffer aktivitas-aktivitas lain, biasanya yang paling mudah atau mobile untuk dilakukan adjust itu adalah jumlah tenaga kerja kan. Iya, betul. Jadi bisa berdampak juga tuh ke meningkatnya angka pengangguran. Kalau banyak orang nganggur, berimplikasi lagi terhadap penurunan daya beli atau pendapatan masyarakat, kemudian berdampak terhadap daya beli. Yeah. Nah, ini akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi. Jadi terutama dari sisi supply shock ya, energi ini. Jadi memang kalau dari sisi harga kita kenal dalam teori cost push inflation ya. Jadi harga-harga pangan atau harga-harga barang ataupun jasa akan meningkat secara umum itu lebih disebabkan karena tadi persoalan kenaikan biaya produksi. Jadi lebih ke dorongan biaya. Betul. Baik Pak, itu mungkin kita tarik secara global. Kalau misal kita berbicara dalam konteks di negara kita sendiri di Indonesia, seberapa rentan sebenarnya posisi kita terhadap krisis energi global saat ini? Ya sangat rentan karena kalau Anda lihat kita kan sekarang masih bisa dikatakan net importer minyak ya. Jadi transmisinya itu ada dua. Pertama dari sisi harga minyak, kemudian yang kedua dari sisi nilai tukar. Karena kita net importer tuh. Makanya saya kira
sekarang hal yang paling perlu kita waspadai, terutama untuk beban yang paling utama dirasakan oleh pemerintah saat ini dari sisi subsidi dan kompensasi energi. Betul. Karena itu tadi, kalau saya nggak salah datanya, kita tuh masih mengimpor minyak sekitaran 300.000 barel per hari. Dan itu lumayan besar. Iya. Gitu. Sehingga pasti akan besar implikasinya terhadap aktivitas ekonomi kan. Iya, betul. Ya. Baik Pak, tadi sempat disinggung terkait bahwasanya Indonesia ini masih bergantung pada impor minyak dunia. Apakah ketergantungan Indonesia ini terhadap impor energi menjadi salah satu faktor utama yang membuat kita cukup sensitif terhadap gejolak pasokan energi dunia? Iya, itu udah pasti. Jadi dari data tadi yang sekitar 25% suplai minyak dunia itu dari Selat Hormuz, 84% itu sebagian besar dikonsumsi oleh negara-negara ASEAN country atau ASEAN Pacific country ya. Yang paling besar kalau saya nggak salah sepertiganya itu China. Kemudian Jepang, kemudian ada Korea. Makanya kalau dalam konflik Timur Tengah ini antara Iran dengan Amerika Serikat dengan Israel, pasti China punya kepentingan juga karena dari sisi suplai minyak itu cukup besar juga bergantungnya dari Selat Hormuz atau dalam konteks ini Iran ya. Nah, terus kalau Indonesia termasuk salah satunya di ASEAN country itu yang memang kita impor langsung dari Iran ya atau negara-negara Timur Tengah. Jadi kalau terjadi gangguan di sana mau nggak mau pasokannya ikut terganggu. Yang kedua dari sisi harga minyak juga, harga pasar minyak internasional mengalami kenaikan, mau nggak mau kita juga di domestik harus melakukan adjust kan. Iya, betul. Sekarang kan kalau saya nggak salah efek dari geopolitik yang ada di Timur Tengah sekarang ini, harga minyak itu udah sampai sekitaran 100 US dollar per barel kan. Iya. Sempat menyentuh 109 dan seterusnya. Gitu. Nah ini dampaknya terutama terhadap APBN kita cukup signifikan. Karena itu tadi transmisinya melalui harga minyak dengan nilai tukar. Jadi dua tekanan itu cukup memberi implikasi besar terhadap APBN. Oke. Baik Pak, tadi disinggung terkait dengan kenaikan harga dunia yang melonjak naik, kemudian pengaruhnya terhadap negara-negara. Namun kalau misal dilihat dari sisi masyarakat kita biasanya, mereka berharap bahwasanya pemerintah di tengah konflik seperti ini tetap menjaga harga BBM tetap stabil. Namun di sisi lain, subsidi tentunya juga akan membengkak. Betul? Iya, betul. Iya. Bagaimana sebetulnya Bapak melihat dilema antara pemerintah dan juga masyarakat seperti ini? Iya, jadi mungkin saya ingin sedikit cerita histori juga ya. Jadi tahun 2002, tepatnya di bulan Februari, sebenarnya kita udah pernah mengalami nih yang kayak shock oil negatif kayak gini. Itu waktu terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia. Harga minyak itu di bulan Maret, di bulan Maret 2022 itu menyentuh di atas 100 US dollar per barel. Nah, saat itu Anda bisa cek di APBN kita, yang awalnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu sekitaran 152 triliun kalau saya nggak salah. Itu meningkat sampai 500 triliun. Jadi lonjakannya signifikan banget. Karena di masa itu selain karena efek dari shock oil tadi, itu ditambah dengan juga upaya pemulihan ekonomi kita kan di tahun 2002 akibat COVID gitu. Nah, dan realisasinya kalau saya cek justru lebih tinggi lagi, bukan sekitar 503 triliun kalau saya lebih tinggi lagi sekitar 550 triliun. Dari pagu yang ditetapkan di 2022 itu. Nah, cuma dari pengalaman ini yang buat kenapa guncangan kita dari sisi ekonomi itu nggak terlalu signifikan, ada semacam durian runtuh lah efek dari kenaikan harga minyak dunia ini. Itu terjadi kenaikan harga untuk komoditas-komoditas lain kayak CPO dengan batu bara. Jadi kita kayak dapat keuntungan tiba-tiba dari kenaikan harga CPO dengan batu bara. Jadi ada yang sedikit menutup defisit kita lah. Nah, kasus 2006 ini sedikit berbeda. Yang pertama, harga minyak dunia, asumsi kita di APBN 2006 itu sekitaran 70 US dollar per barel.
Sekarang udah menyentuh 100 US dollar per barel. Terus asumsi yang kedua, nilai tukar. Nilai tukar kita di APBN itu sekitar 16.500 US dollar per rupiah per US dollar. Sekarang udah menyentuh hampir 17.000. Jadi memang harus ada koreksi juga di sini secara alaminya ya. Jadi resiko kenaikan harga dunia ini dengan depresiasi nilai tukar, mau nggak mau memang akan membebani subsidi dan kompensasi energi kita di Indonesia. Kalau nggak salah di APBN 2006 ada sekitaran 381 triliun tuh alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Nah, ini saya kira perlu dijelaskan dengan baik nih ke masyarakat juga. Ya belajar dari COVID kan ada banyak tuh kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul ya. Yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, tapi menyesuaikan dengan krisis, situasi krisis yang harus kita alami. Ya, tentu ini sangat berdampak bagaimana pemerintah dan juga masyarakat dilema karena konflik yang terjadi di Timur Tengah ini merupakan satu peristiwa yang tentunya sangat berdampak pada perekonomian kita. Cuma sekarang kan kalau kita lihat pemerintah udah umumkan, nggak akan ada kenaikan harga BBM. Saya kira itu patut diapresiasi tuh. Saya secara pribadi mengapresiasi. Tapi mungkin keputusan ini saya merasa itu sifatnya jangka pendek. Jadi situasi kenaikan harga minyak dunia ini akan sangat tergantung juga dengan situasi politik yang ada di Timur Tengah. Jadi ya Iran menentukan, Amerika dengan yang lain-lain lah ya, itu sangat menentukan. Nah, memang harus kita pikirkan apa yang harus kita lakukan ke depan supaya pemegang otoritas kita tuh nggak cuma mikirin hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Jadi kalau dalam kesehatan cenderung pendekatannya kuratif, ya orang sakit terus kita obati. Jadi mesti memang jangka panjang harus ada pendekatan preventif. Mungkin mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil. Baik, luar biasa sekali Bapak. Tentu kita akan masih melanjutkan membahas lebih dalam lagi terkait isu ini. Untuk itu pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Ekonotalks setelah jeda komersial berikut ini. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV.
Baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program Ekonotalks. Baik Pak Salman, melanjutkan diskusi kita terkait tadi sempat disinggung juga mengenai APBN yang terkena dampak yang sangat signifikan akibat konflik yang terjadi. Pertanyaannya, seberapa besar tekanan yang muncul terhadap APBN ini ketika subsidi energi ini meningkat? Dan apakah hal ini bisa mempengaruhi ruang belanja pemerintah untuk sektor lain? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, dampak dari kondisi geopolitik sekarang, tadi udah saya dijelaskan bahwa ada 2 transmisinya. Jadi setiap kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar, itu akan menambah beban subsidi dan kompensasi energi di Indonesia. Itu udah pasti tuh. Nah, yang jadi persoalan juga sekarang, dilematis dari pemerintah, kan sebenarnya tugas Menteri Keuangan itu ada 3. Pertama adalah menaikkan pendapatan, yang kedua adalah memotong tuh belanja, kemudian yang ketiga yang ngutang. Nah sekarang mungkin saya punya semacam table terkait dengan data APBN kita di tahun 2026 ya ini. Nah data yang APBN 2026 kalau Anda lihat itu di periode kita lihat secara historis dulu ya. Di tahun 2025 itu terjadi shortfall atau kekurangan untuk konteks pendapatan kita. Jadi kalau saya nggak salah ada sekitaran 270-an triliun. Kita mengalami kekurangan di tahun 2025 untuk pendapatan negara. Di target kita di 2025 itu sekitar 3.005 triliun. Realisasinya cuma 2.756. Jadi dari sisi pendapatan kita ada shortfall. Ini juga menunjukkan bahwa ada persoalan kita dalam konteks upaya meningkatkan pendapatan gitu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi belanja, ya memang selama ini kita nggak bisa pungkiri. Salah satu beban dari sisi belanja untuk konteks di Indonesia dalam hal ini adalah subsidi dan kompensasi energi. Itu tadi saya udah sebutkan untuk 2026 pemerintah itu anggarkan sekitar 381 triliun. Nah, belum lagi di sini ada permasalahan yang cukup signifikan, terutama dari sisi subsidinya yang nggak tepat sasaran. Nah, data dari BPS dengan Kementerian Sosial itu menunjukkan untuk komoditas energi kita ya seperti solar, pertalite, kemudian LNG. Jadi yang banyak menikmati subsidi dan kompensasi energi di kelompok masyarakat ini itu yang desil 6 sampai dengan desil 10. Artinya kan desil 1 sampai semakin tinggi desilnya, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya kan. Berarti artinya yang banyak menikmati kompensasi ataupun subsidi energi di Indonesia ini adalah kelompok masyarakat kita dengan pengeluaran tertinggi gitu, atau yang tingkat kesejahteraannya tinggi. Ya itu bisa dilihat karena memang masyarakat yang kelompok itu mereka punya kendaraan banyak ya, otomatis konsumsi energinya juga tinggi gitu. Nah, jadi 30% itu hanya dinikmati oleh kalangan yang menengah ke bawah. Jadi menurut saya salah satu tantangan juga yang harus kita bereskan. Nah, saya justru berharap di momen krisis energi yang diperhadapkan di kita ini, itu ada semacam reformasi kebijakan dari sisi subsidi dan kompensasi energi supaya betul-betul memastikan subsidi dan kompensasi itu tepat sasaran. Menyasar kelompok-kelompok rentan, rumah tangga yang masuk mungkin miskin ekstrim itu mesti menjadi prioritas gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat dari sisi APBN ini memang pemerintah akan cukup mengalami dilema yang signifikan lah ya. Karena di sisi lain mereka tetap harus menjaga supaya masyarakat nggak ngamuk lah. Saya melihatnya mungkin kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini upaya untuk menahan harga domestik nggak naik tuh, atau tidak mencabut subsidi itu karena untuk menghindari masyarakat kita bisa ada isu social unrest dan seterusnya lah ya. Seperti yang terjadi di tahun 2005 di bulan Agustus itu.
Ya, karena memang yang paling merasakan dampaknya ini adalah kelompok-kelompok menengah ke bawah, bukan karena konsumsi energinya, tapi mungkin lebih karena efek multiplier efek yang terdampak di sektor-sektor ekonomi. Iya, betul. Aktivitas ekonomi mereka terganggu. Ya, baik Bapak. Tentu tadi sudah disinggung terkait dengan kelompok-kelompok rentan yang terdampak di akibat energi global yang terus meningkat. Dalam kondisi seperti sekarang, Pak, apa yang seharusnya lebih diprioritaskan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga ataupun melindungi kelompok-kelompok rentan tadi yang disebutkan? Bagaimana sebetulnya pemerintah memprioritaskan hal ini? Ya, saya kira itu bukan memprioritaskan kelompok rentan, itu menurut saya bukan pilihan. Itu menjadi keharusan dari pemerintah ya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah memastikan betul-betul bahwa beban subsidi ini tadi itu betul-betul bisa dikurangi, terutama untuk kelompok masyarakat kita yang masuk kategori rentan miskin, atau bahkan yang miskin ekstrim lah. Termasuk juga pelaku-pelaku usaha UMKM. Mereka mungkin bisa dikatakan kelompok pelaku usaha yang terdampak signifikan juga dari adanya kenaikan harga BBM ini. Nah, terus tapi ini kan sebenarnya belum terjadi. Jadi apa yang akan dilakukan menurut saya akan tergantung juga dari hasil evaluasi pemerintah. Mungkin 1-2 bulan ke depan. Karena kalau saya nggak salah pengumumannya menekankan bahwa hingga saat ini belum ada kenaikan, merespon gejolak politik, tapi akan ada evaluasi juga ke depan. Nah, jangka pendek ya itu. Mau nggak mau mesti ada perbaikan dari sisi pendataan supaya memastikan tepat sasaran. Jadi ada bantuan atau subsidi yang betul-betul kepada kelompok yang terdampak begitu. Nah, tapi kita kan sebenarnya mesti mikirkan apa yang akan dilakukan jangka menengah ataupun jangka panjang ya. Nah, salah satunya menurut saya yang harus kita lakukan sekarang ini, mau nggak mau kita harus mungkin ada semacam kebiasaan baru lah yang muncul. Masyarakat kita misalnya yang memang masih sangat bergantung sama konsumsi energi, terutama yang dari fosil, minyak mentah dan seterusnya, mungkin itu bisa sedikit dikurangi. Cara menguranginya menurut saya agak mungkin simpel aja ya. Sekarang kan bisa dilihat terjadi tren peningkatan nih untuk konteks penggunaan kendaraan pribadi. Nah, mungkin ada upaya untuk shifting lah ke public transport, tapi memang harus ada upaya juga dari pemerintah untuk menyediakan atau mensupply public transportnya juga. Betul. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu langkah atau upaya di jangka menengah. Dan jangka panjang saya kira isu transisi energi ini jangan hanya sekedar semacam pembicaraan klasik lah. Ini kan sebenarnya udah lama tuh dibicarakan, terutama di level pemegang otoritas kita di Indonesia nih. Nah, mau nggak mau menurut saya udah mesti masuk di tataran implementasi. Meskipun ya ada beberapa catatan butuh biaya besar, kemudian biasanya waktunya lama baru kelihatan dampaknya ya. Tapi kondisi sekarang krisis energi itu salah satunya memberikan pelajaran bahwa energi baru terbarukan itu menjadi satu solusi untuk jangka panjang lah. Ya. Dan itu mesti harus siap di masyarakat juga. Iya, betul sekali Pak. Apa yang tadi disampaikan terkait hal ini. Kemudian saya ingin bertanya kemudian dalam perspektif Bapak, seberapa siap Indonesia sebenarnya menghadapi krisis energi global seperti ini jika nanti konflik ini terus berlanjut dalam waktu yang lebih lama? Iya, ini menarik nih pertanyaannya. Kalau menurut saya jangka pendek kesiapannya udah sangat lumayan. Jangka pendek ya. Dilihat dari langkah-langkah pemerintah misalnya mencoba untuk melakukan sekarang kalau saya nggak salah Kementerian SDM udah melakukan koordinasi dengan BPS dan juga Kementerian Sosial untuk betul memastikan data subsidi itu tepat sasaran. Jadi yang kedua pemerintah juga dengan adanya sisa anggaran lebih, saya nggak salah sekitar 400 triliun, mungkin itu akan sedikit jadi buffer untuk mengkompensasi subsidi yang naik, beban subsidi yang naik tadi itu. Tapi itu mungkin jangka pendek menurut saya udah ini. Kemudian ada upaya misalnya pemerintah untuk menghimbau masyarakat lebih
hematlah dalam penggunaan energi ya. Kemudian ada kebijakan WFH ya, kalau saya nggak salah, itu mungkin udah termasuk upaya-upaya dalam jangka pendek dan menunjukkan kesiapan pemerintah. Karena memang kita udah berapa kali sih mengalami krisis energi supply, shock dari sisi energi itu. Nah, cuma sampai sekarang yang belum kelihatan itu apa upaya kita dalam jangka menengah maupun panjang. Itu mesti dipikirkan menurut saya. Ya harus ada upaya-upaya yang tidak lagi sifatnya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Karena kita nggak bisa pungkiri nih, persoalan geopolitik atau perang ini, ya mungkin untuk titik sekarang terjadi di Timur Tengah. Nah, bisa saja ke depan mungkin terjadi di titik yang lain kan, misalnya antara China dengan Taiwan, atau antara negara-negara Eropa dengan negara-negara Eropa lah. Misalnya Rusia dengan negara-negara Eropa kan. Nah, kita nggak tahu. Dan mestinya kita udah siap dengan kondisi-kondisi seperti ini tuh, dengan ada upaya untuk memperkuat struktur energi kita, ketahanan energi kita ya. Menurut saya itu menjadi mesti menjadi diskursus publik ya, terutama untuk pemegang otoritas kita. Iya, betul sekali Pak. Jadi harus ada kesiapan bagi pemerintah tentunya secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, sekarang lebih ke jangka pendek sih saya lihatnya. Iya. Baik Pak, jika mungkin tekanan ini akan terus berlanjut, bagaimana sebetulnya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita agar tetap stabil sekaligus mengurangi ketergantungan juga terhadap energi global saat ini? Ya itu tadi, kalau ini berlanjut nih, saya kira memang tadi nggak bisa dipungkiri bakalan ada koreksi tuh dari sisi APBN. Kalau ini berlanjut ya, kita nggak tahu, mungkin 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun ini, kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi menurut saya sekarang ini mau nggak mau ya harus ada upaya yang istilahnya out of the box lah ya, untuk bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil gitu. Ya salah satu ini mungkin yang paling jangka menengah ini, kita mesti mendorong tuh masyarakat kita untuk shifting dari private ke public transport. Tapi ketersediaan public transportnya mesti dijamin menurut saya oleh pemerintah. Kemudian untuk jangka panjang, saya kira ya energi baru terbarukan itu mesti menjadi opsi ini ya. Tapi saya agak sedikit ini juga. Sebenarnya kalau lihat fenomena yang terjadi saat ini, ada hal yang paling krusial untuk didiskusikan ke depan selain persoalan krisis energi, yaitu persoalan pangan. Ya, karena kita sudah bisa melihat bahwa salah satu sektor juga yang terdampak dari adanya kondisi geopolitik, kemudian perubahan iklim dan seterusnya itu ada persoalan pangan. Jadi menurut saya dua ini masih sejalan nih, memikirkan energi, ketahanan energi, dan memikirkan ketahanan pangan ke depan. Oh, ada satu mungkin saya lupa juga, mungkin terkait dengan belanja-belanja pemerintah yang saat ini, yang mungkin kita bilang belum kelihatan lah multiplier efeknya ke masyarakat. Mungkin itu perlu dievaluasi deh. Iya, betul. Mungkin dilakukan realokasi ke bagaimana supaya bisa ada buffer kepada masyarakat-masyarakat tadi kita yang rentan efek dari adanya krisis energi ini. Mungkin ya yang paling ini kan menurut saya sekarang yang paling program pemerintah atau belanja pemerintah banyak terfokus di program prioritas seperti MBG, kemudian Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Nah, sampai sekarang ini saya secara pribadi belum melihat seperti apa multiplier efeknya, gitu. Baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesejahteraan. Ya mungkin jangka panjang bisa kelihatan. Tapi sekarang kan kita menghadapi nih apa yang ada di depan mata nih, kayak krisis energi. Jadi mungkin akan ada evaluasi terkait dengan itu, sehingga mungkin ada realokasi belanja lah untuk kebutuhan yang paling mendesak saat ini masyarakat kita, yaitu menghadapi krisis energi. Ya, mungkin terakhir Pak, sebagai closing statement, menarik tadi apa yang telah disampaikan. Jika kita masuk dalam skenario krisis energi yang berkepanjangan seperti tadi yang disebutkan, seperti apa sebetulnya strategi bertahan yang paling realistis, baik itu dari negara sendiri, baik dari dunia usaha maupun kita sebagai masyarakat, agar dampaknya ini tidak semakin dalam terhadap perekonomian? Ya, sebenarnya bukan lebih ke arah bertahan sih, tapi mungkin merespon ya krisis energi itu.
Jadi meresponnya ya saya kira harus ada banyak langkah ya. Terutama ya tadi gimana upaya kita mengurangi konsumsi energi, terutama untuk energi fosil. Dan itu masih cukup sangat besar di Indonesia gitu. Kemudian gimana supaya betul-betul kebijakan pemerintah, terutama program-program pemerintah, terutama untuk proyek-proyek yang mengarah kepada transisi energi itu dipercepat. Harus dipercepat dari sekarang. Jadi ya karena kita nggak bisa, menurut saya kita nggak bisa pungkir ya, melihat kondisi saat ini memang dari sisi ketersediaan kita menghadapi krisis energi yang memang masih sangat ya agak sedikit rentan lah. Tapi upaya yang dilakukan sekarang menurut saya masih sifatnya jangka pendek. Itu jangka panjang, langkah-langkah tadi menurut saya harus segera dilakukan oleh pemerintah ya. Harus dilakukan secara bersama. Dan saya kira mesti semua ini ya, semua lini ya, baik pemerintah pusat termasuk masyarakat juga. Sekarang kita juga mesti aware juga untuk transisi energi itu. Karena kalau pure bicara tentang transisi energi, maka perubahan perilaku kita juga untuk transisi itu mesti real gitu. Jangan sampai cuma pemerintah atau dalam bentuk dokumen saja kita menyuarakan terkait dengan transisi energi, tapi dari sisi kesiapan kita ataupun perilaku kita itu tidak tercermin transisi energinya juga gitu. Masih berupaya untuk masih berupaya untuk menggunakan alat-alat transportasi yang memang energinya dari fosil dan seterusnya. Saya kira sekarang kan udah dengan krisis energi ini juga saya lihat udah ada semacam respon dari masyarakat kita ya, beralih ke alat-alat transportasi yang bahan bakarnya listrik gitu dan seterusnya. Saya kira itu mungkin jadi ya harapan saya kita respon aja krisis ini dengan semacam ada kebiasaan baru, semacam waktu yang terjadi di COVID 2020 ya. Itu muncul kan ada banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang biasanya kita nggak aware atau nggak peduli dengan cuci tangan ya. Nggak peduli dengan menggunakan masker dan seterusnya gitu. Nah, mungkin dengan kondisi saat ini, dengan krisis energi saat ini akan muncul juga kebiasaan-kebiasaan baru dari masyarakat kita merespon bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ya mungkin itu ya saran saya. Ya, luar biasa sekali closing statement dari pertanyaan terakhir yang tadi saya sampaikan kepada Bapak. Baik pemirsa UNAS TV dimanapun Anda berada, tentunya diskusi kita hari ini mengingatkan bahwa kesiapan menghadapi krisis tidak cukup hanya dengan langkah darurat seperti yang tadi disampaikan. Tentu juga diperlukan strategi yang lebih kuat, mulai dari efisiensi energi, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga penguatan ketahanan energi nasional skala jangka panjang. Dan tentu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Salman selaku narasumber atas penjelasan yang sangat mencerahkan pada siang hari ini. Dan terima kasih pula kepada pemirsa UNAS TV dimanapun Anda berada yang telah menemani dalam program Econotalks. Saya Kautsar Ardiansyah, mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.